Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Giovanni Ferdiansyah dengan NIM 2018 023 0013. Di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi kontrol kecepatan motor pada robot line follower dengan perhitungan kontrol PID berbasis Raspberry Pi. Nah saja, ini untuk diagram block sistemnya. Jadi nanti sensor garis dari robot ini akan mendeteksi dan mengirim data kepada Raspberry Pi sebagai microcontroller, lalu mengirim data mengirim ke driver motor yaitu data PWM untuk mengatur kecepatan motor kanan dan kiri dari robot line follower. Ini untuk penjelasannya. Sistem dari line follower ini adalah ketika sensor garis mengirim data ke Raspberry Pi, maka akan diproses oleh Raspberry Pi sebagai microcontroller dan mengirim data PWM ke driver motor untuk mengontrol kecepatan motor kanan dan kiri sesuai dengan data dari sensor. Nah, yang pertama saya jelaskan tentang PID control. Nah, yang pertama ini kita menentukan set point. Nah, lalu ini ada controller P, I, dan B. Nah, ini nanti akan membuat apa ya? Nanti akan ada hasil error dari setiap controllernya. Lalu akan ada feedback dari output yaitu berupa PV. Nah, ini untuk mencari errornya yaitu set point dikurangi hasil baca sensor atau PV. Nah, sebenarnya apa sih SP itu? SP itu atau set point yaitu suatu parameter nilai acuan atau nilai yang kita inginkan. Jadi yang kita harapkan nanti apa ya? Istilahnya nilai yang terbaik. Dan PV ini adalah present value yaitu nilai bobot pembacaan sensor saat itu atau variabel terukur yang diumpan balikan oleh sensor atau feedback dari sensor. Nah, untuk error ini adalah nilai kesalahan. Langsung saja. Nah, yang pertama adalah controller P. Nah, ini controller P ini mempengaruhi respon cepat pada perubahan. Jika terlalu besar akan juga mengakibatkan overshoot yang tinggi. Jadi controller ini memiliki keluaran yang sebanding atau proporsional dengan besarnya sinyal kesalahan atau selisih antara besaran yang diinginkan dengan harga aktualnya. Secara lebih sederhana dapat dikatakan bahwa keluaran kontrol proporsional atau P merupakan perkalian antara konstanta proporsional dengan masukannya. Jadi saya jelaskan untuk SP sensor ini yaitu SP tadi kan diketahui adalah set point, dan error ini set point dikurangi feedbacknya tadi ya, atau nilai errornya, nanti akan ketemu nilai proporsionalnya yaitu kontrol P untuk mengatur nilai PWM-nya. Langsung kembali. Nah, yang kedua adalah controller yaitu derivatif. Ini jika pergerakan robot masih terlihat bergelombang, maka bisa ditambahkan controller D. Jadi controller D ini digunakan untuk mengukur seberapa cepat robot bergerak dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Semakin cepat bergerak dari satu sisi ke sisi lainnya, maka semakin besar nilai D. Nah, ini D ini KD ini adalah derivatif kontrol, maka errornya nanti dikurangi last error. Nanti akan ketemu nilai D-nya. Maka kalau sudah ketemu nilai D1 dan D2-nya dikalikan. Maka nilai D-nya nanti akan ketemu. Nah, saja. Yang ketiga adalah controller integratif. Jadi parameter ini digunakan untuk mengakumulasi error dan mengetahui durasi error dengan menjumlahkan error di setiap pembacaan PV akan memberikan akumulasi offset yang harus diperbaiki sebelumnya.
Nilai akumulasi error ini dapat dari error plus slash error. Untuk menambah kontrol I, maka program dimodifikasi menjadi ini. Jadi hasil pada BWM nanti ditambahkan kontrol I. Seperti yang tertera pada slide. Langsung. Nah, ini adalah analisa dari pengambilan datanya. Nah, ini errornya untuk mencari P-nya ini 5 kali PV-nya nanti kita ambil 0 yang pertama. Ini beberapa datanya ketika PV-nya saya kasih 0 dan saya kasih 2. Nah, lanjut. Nah, ini adalah bentuk dari simulasinya, yaitu ketika robot lurus maka nilai errornya ini 0. Jadi PWM-nya tidak dikurangi atau full 255. Nah, untuk yang butuh programnya atau program Proteusnya, program Raspberry Pi-nya bisa mengakses link berikut. Nah, ini ketika robot bergerak ke kanan, maka motor kanan akan dikurangi BWM-nya sebesar 20. Dan ini ketika belok ke kiri, maka nilai BWM-nya juga dikurangi 20 untuk motor yang kiri. Nah, kesimpulannya, kontrol PSD membuat laju robot line follower menjadi lebih stabil. Yang kedua, nilai error menjadi tumpuan kontrol nilai PWM. Dan yang ketiga, robot berjalan lurus, maka robot akan berada pada titik yang diharapkan sesuai kontrol PSD yang ditandai dengan nilai error yang mendekati atau sama dengan 0 atau set point. Nah, kita simulasikan. Nah, ini adalah untuk body cycle-nya atau 100. Ketika dia tidak ada errornya, dia akan full 100%. Nah, ketika dia robot belok ke kanan, maka nilai PWM-nya motor kanan ini akan dikurangi 20, sebanyak 20 PWM-nya. Jadi kan untuk belok kan biasanya kalau ke kanan berarti yang berhenti kan motor yang kanan. Dan yang kiri ditambah 4. Jadi kan kalau kita belok kan pasti untuk yang kiri harus lebih cepat dan yang kanan lebih dikurangi kecepatannya atau berhenti. Nah, lalu untuk belok ke kiri sama motor yang kiri akan berhenti dan motor yang kanan akan ditambah 4. Ketika lurus dia tidak ada errornya atau full nilainya 255. Jadi seperti itu cara kerjanya. Kurang lebih mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.